uh, bakal bahaya banget pas ke bawah nanti waktu kuliah gitu misalnya. Nah sekarang aku kerasa banget kalau di kuliah itu kita nggak bisa yang namanya sistem kebut semalam atau cramming kayak gitu. Kita tuh harus apa namanya ya, uh, harus bisa memahami pelajarannya dengan baik gitu lah. Jadi uh, biar bisa memahami ya tadi yang pertama merhatiin gurunya pas lagi kelas. Terus yang kedua ya serius gitu, niatin ikut pelajarannya dan biar bisanya tuh cari poin yang enjoy gitu, yang bikin kita enjoy. Jadi itu. Nah kalau misalkan tadi kita nggak enjoy, nggak nemuin sesuatu yang menarik di pelajarannya, mungkin kita bisa explore for more ini mungkin ya tadi udah disebutin, mungkin cari di YouTube gitu apa sih yang menarik dari topik pelajaran itu, kan banyak pasti ya kalau di internet, mungkin bisa dicari seperti itu sih. Nah jadi uh, kira-kira biar akademik kita tetap terjaga gitu walaupun kita ikut olimpiade, kira-kira seperti ini sih itu. Jadi mungkin sekarang aku next. Nah yang kedua mengenai attitude-nya itu lebih luas lagi. Jadi dia ada juga di akademik sama di olimpiade lah buat ngebalance juga. Yang paling pertama tadi fokus di kelas, terus nggak apa tuh nggak niat gitu ya, nggak take it easy gitu. Jadi kalau misalkan pas kelas tuh kalau bisa seriusin. Mungkin jadi nanti kebantunya pas lagi ujian nggak usah sistem kebut semalam atau ngeliat kisi-kisi dan lain-lain kayak gitulah. Jadi bisa lebih ngerti gitu. Nah terus yang kedua sharing. Sharing ini uh, kalian apa tuh namanya, kan misalkan udah paham nih pelajarannya, udah ngerti. Terus kita baiknya tuh sharing ke teman, terutama yang belum ngerti mungkin ya. Kayak gimana ya? Di sini tuh kalau kita sharing tuh ada beberapa keuntungannya sendiri buat kita sebenarnya, nggak cuma buat teman yang kita ajarin kayak gitu. Uh, di sisi selain dapat ini ya pahala mungkin tentunya, kita juga bisa ini nge-refresh apa yang kita punya. Kita bisa mastiin kalau kita itu benar-benar paham pas kita ngajarin ke orang gitu kan. Terus mungkin sebenarnya ada banyak hal-hal lain juga yang bisa kita tanpa sadar kita pelajarin selama kita ngajarin orang, kayak misalkan komunikasi gitu. Kalau misalkan kita bisa ngajarin orang dengan mudah dimengerti kan berarti skill komunikasi kita itu bisa lebih baik gitu kan ya. Terus apalagi ya, kalau misalkan benefitnya sharing, kita jadi lebih ingat dengan materi yang kita punya, seperti itu. Itu sih paling. Terus habis itu yang ketiga, attitude penting yang kudu dimiliki, yang perlu dimiliki, yang bagus buat dimiliki anak paling ya, heads down. Jadi ya nggak sombong gitu. Nggak sombong di sini tuh uh, sangat apa ya? Aku sangat ngalamin sih. Jadi kan kita tahu ya kalau di atas langit tuh masih ada langit. Nah itu yang paling pertama, yang paling penting. Jadi mungkin kalian udah top nih di sekolah. Nah sekolah-sekolah lain di kecamatan yang sama dengan kita tuh mungkin aja ada orang yang juga yang lebih jago gitu kan, kita mungkin nggak tahu waktu sebelum kita cari tahu gitu. Nah makanya penting bagi kita buat nggak merasa kita paling jago, karena nanti kalau misalkan kita ketemu orang yang lebih jago tersebut terus kita misalkan kalah gitu kan, malu ya. Sebenarnya nggak cuma malu juga sih yang bikin kita perlu rendah hati dan nggak sombong gitu. Kayak misalkan kita udah nyampe terus naik gitu, misalkan kita udah menang di kecamatan, terus bukan berarti nggak ada orang yang lebih jago di kabupaten, kok kecamatan, maaf ya, kabupaten gitu. Bukan berarti nggak ada orang yang lebih jago di kabupaten lain yang di provinsi kita kayak gitu. Jadi intinya di atas langit masih ada langit. Mungkin kita pas nyari tahu uh, kita misalkan salah satu apa nih namanya kandidat kuat gitu kan, kira-kira kayak gitu. Nah mungkin di provinsi lain nih sekarang ada kandidat yang lebih jago, atau mungkin ya negara lain kan, siapa yang tahu gitu. Negara-negara kuat gitu kan pasti ada orang-orang yang lebih jago. Di atas langit masih ada langit, seperti itu. Terus kalau misalkan kita uh, menghindari apa tuh,
menghindari sombong, kita juga bisa tahu mungkin kekurangan-kekurangan kita. Kita bisa lebih menyadari nih, kita kurangnya di mana sih kalau kita nggak sombong kan. Kita jadi kayak nggak gelap mata gitu lah. Kalau misalkan kita tahu kita kurangnya di mana, kita tahu nih kayak, oh kita harus belajar ini, berarti aku harus belajar ini, aku harus belajar ini, oh aku belum ngerti ini gitu. Kan kalau misalkan orang sombong gitu ya dia mungkin merasa dia udah tahu ini, mungkin dia tetap belajar, cuma jadinya nggak begitu merasa dia perlu belajar lebih jauh kayak gitu. Nah itu mungkin benefit yang kedua ya. Jadi kita bisa lebih tahu kita kurang di mana, sehingga hasilnya kita bisa lebih improve. Nah ini nih, jadi poinnya ke situ. Kalau kita bisa lebih sadar kalau apa tuh namanya, ungkapannya gini ya, we know that we don't know gitu. Kalau misalkan orang yang uh, besar kepala itu biasanya dia nggak tahu kalau dia nggak tahu mungkin ya kayak kalau dari pengalaman sih biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia tahu dia nggak tahu sesuatu, dia jadi bisa belajar dan sehingga bisa diimprove lebih cepat dan di banyak tempat kayak gitu. Nah terus habis itu uh, setelah poin yang keempat, selain kita harus rendah hati, kita juga harus be grateful and appreciates those who have brought you here. Jadi kita harus bersyukur gitu. Karena kan kita tahu ya, kayak yang udah aku ceritain tadi, aku bisa nyampe sini dari pas SD, aku bisa nyampe ke masuk KB dapat beasiswa itu karena pas SD-nya udah dianterin orang tua ke tempat lomba, udah dicariin soal-soal buat belajar kayak gitu kan. Aku tentunya kan perlu pasti terima kasih gitu. Tahu diri lah kayak gitu kan. Terus pas di SMP, pas SMA ada guru Olim, dulu ada Mr. Ali yang pertama aku ketemu waktu pas SMP kelas 7. Nah, itu benar-benar yang salah satu yang bisa berhasil ngebawa aku sampai sekarang kayak gitu. Terus habis itu ada guru-guru lain juga, pembina-pembina Olimpiade, guru-guru, bahkan guru-guru pelajaran mungkin yang walaupun nggak berkontribusi langsung buat pencapaian Olimpiade, kan bisa aja mereka udah ngebantu kita kan selama proses belajar kita. Guru-guru KB tuh baik loh kalau misalkan kita kayak apa namanya skip buat karena Olimpiade, nanti mungkin uh, diberi apa namanya uh, diberi cara yang mudah lah pokoknya buat kita bisa ngikutin pelajaran lagi biar bisa ngejar nilai gitu kan, yang kurang apa kayak gitu kan. Itu salah satu ini ya cara nggak langsung biar kita tetap dapat nilai di pelajaran tapi tetap bisa fokus di Olim kan. Itu kan salah satu berarti salah satu faktor yang nyebabin kita bisa fokus di Olim juga kan. Nah itu berarti kan guru-guru juga salah satu yang bisa membawa kita sampai sekarang kayak gitu sih. Bisa caranya ya mungkin ya dengan ya terima kasih, itu mungkin yang seminimal minimal mungkin ya kan. Pokoknya jangan lupa terima kasih, jangan lupa bersyukur, apalagi selain ke guru-guru sama ke orang tua ya ke yang di atas gitu kan, kita bersyukur udah bisa dapat sesuai apa yang kita dapatkan sekarang seperti itu. Nah itu attitude yang gak kalah penting karena dengan kita be grateful, kita ngasih tahu ke orang nih kalau orang tersebut udah berjasa buat kita. Nah ini tuh bisa penting banget karena nanti kalau suatu saat kita yang ada di posisi jadi orang yang ngajarin orang gitu, jadi orang yang apa tuh namanya berkontribusi ke orang lain, dan orang lain itu berterima kasih ke kita, itu bakal rasanya pasti happy banget. Aku pernah kayak beberapa kali sih kayak gitu, mungkin ada yang bilang terima kasih, ada yang bilang bahkan satu kata terima kasih aja itu mungkin udah kayak wah gitu, kayak gitu. Jadi jangan lupa be grateful lah kalau misalkan mau diapresiasi orang juga kayak gitu sih. Terus tips yang kelima, be eager for more. Jadi maksudnya be eager for more di sini itu kalian harus mau tahu lebih jauh gitu, mau dapetin yang lebih jauh, yang lebih lagi lah kayak gitu. Di sini bukan maksudnya serakah atau greedy gitu ya, karena be eager for more-nya itu bukan be eager for uang maksudku, tapi for ilmu kayak gitu. Jadi misalkan
kalian udah menguasai topik buat nyampe OSN misalkan, udah ngerjain soal OSN, udah hatam, udah ikut lomba-lomba kayak gitu, udah juara lah, udah kandidat kuat lah buat misalkan ikut menang di OSN atau sekarang namanya KSN gitu lah ya. Nah tapi uh, kalian tuh perlu perlu punya rasa buat pengen lagi gitu, pengen lebih jauh karena apa? Karena uh, kita nggak tahu ya, maaf bukan kita nggak tahu sih, apa sih? Kalau ilmu itu luas gitu, ilmu itu luas, jadi karena ilmu itu luas ya sebaiknya kita perdalam aja gitu kan, why not gitu sih sebenarnya. Terus ya itu sih paling. Kalau dulu aku mungkin mau sharing, paling dulu aku agak menyesal gitu ya. Kalau di matematika kan dia ada ini ya, bidangnya itu ada aljabar, ada empat bidang ya kalau di Olimpiade Matematika. Aljabar, teori bilangan, kombin, sama geometri gitu, ada empat. Nah dulu tuh aku mungkin kurang menyesal karena kurang menyesal. Aku agak menyesal karena nggak ngedalemin di salah satu bidang. Padahal kalau misalkan aku ngedalemin bidang tersebut, mungkin aku bisa uh, dapat sesuatu yang baru, mungkin bisa dapat pencapaian yang lebih kan, siapa yang tahu gitu, who knows. Ya intinya itu sih, mungkin kalau gini ya, kalau misalkan kalian belajar lebih daripada apa yang kalian perluin, suatu saat nanti itu pasti bakal ada saatnya kalian butuh tuh apa yang udah dipelajarin itu. Dan itu bisa bakal berguna banget, bisa ngehemat waktu gitu kan. Karena udah dipelajarin nih dulu, jadi lebih ngehemat waktu kan. Terus jadinya bisa ngajarin orang juga. Ya banyak sih sebenarnya. Pokoknya why not kan. Jadi belajar lebih banyak, lebih cepat, lebih duluan. Nanti bisa ngajarin orang, bisa lebih tahu gitu. Pasti ada benefitnya lah. Intinya kayak gitu. Jadi jangan sampai ada perasaan di mana kalian ngerasa, oh udah cukup kayak gitu. Ya udah cukup kalau misalkan mau istirahat, nggak apa-apa sih. Tapi habis istirahat, ya lanjutin aja, nggak masalah. Kayak gitu. Oke, jadi ini mungkin beberapa attitude yang aku rasa perlu banget dimilikin sama anak Olimpiade khususnya ya. Uh, Ekspor inilah 5 ini. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi, cuma ini yang kayak aku paling keingetan aja sih, kayak gitu. Nah, terus mungkin nih beberapa tips general kalau misalkan di Olimpiade gitu ya, secara khusus. Uh, ya ini balik lagi, enjoy the subject ya. Kadang mungkin uh, kita baru pertama kali tahu subjeknya pas masuk SMA itu, pas masuk SMP atau masuk SMA, kita nggak tahu sama sekali ini tentang apaan, kayak gitu kan. Kita mungkin cuma belajar di awal-awal buat ini ya, mungkin buat tesnya kayak gitulah. Cuma kalau misalkan kita udah sering, kalau kita punya will atau determination ya buat ngedalamin bidang itu, biasanya sih lama-lama bakal jadi suka. Atau mungkin ya cari aja, kayak tadi ya, cari aja poin interestingnya di mana, kayak gitulah. Nah, terus enjoy the process. Nah, ini mungkin yang aku dulu agak gak begitu merhatiin, enjoy the process. Jadi, aku udah lama banget nih di Olimpiade Matematika, dan selama waktu itu, dari kelas berapa ya? Dari kelas 2 kan? Atau mungkin dari kelas 4 lah. 4 SD sampai 12 SMA, itu kan lumayan lama tuh. Minimal 10 tahun lah ya. Enggak, 8 tahun ya gitu lah. Nah, itu tanpa sadar tuh aku udah ngelewatin proses yang begitu panjang, dan itu tuh ya panjang banget gitu ya, kalau bertahun-tahun gitu. Nah, tapi di sini tuh maksudnya enjoy the process tuh, jalanin aja, uh, jangan ngerasa kayak ini tuh tuntutan gitu, kayak oke lanjut dulu. Nah, ini yang pertama, be konsisten gitu, practice practice practice. Jadi maksudnya uh, selama proses kita ikut Olimpiade itu kan pasti ada saatnya emang buat kita excel di Olimpiade itu kita perlu practice 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 kan. Nah, ini tuh ya enjoy aja, jangan dibawa berat. Ya, terus gimana caranya biar kita nggak jenuh? Nah, itu sebenarnya balik ke masing-masing sih. Kalau aku sih dulu paling kalau jenuh, kan karena kebetulan di asrama ya,
biasanya main sama teman, main basket lah, atau mungkin main musik, biasanya kayak gitu sih. Dan setiap orang punya cara masing-masing ya. Jadi kalau misalkan kita udah enjoy the prosesnya, kita konsisten nih belajar Olimpiade, practice. Next-nya, kita bakal bisa ngelihat progres kita. Dan ini tuh yang bakal bisa naikin motivasi lebih tinggi lah. Nah, aku sadar selama selama ini tuh, maaf, sekarang aku baru sadar kalau misalkan 6 bulan itu bukan waktu yang sangat singkat, kayak gitu. Selama 6 bulan tuh kita harusnya bisa ngelihat progres kita. Jadi kalau misalkan kita konsisten dari bulan pertama sampai bulan ke-6, kita bisa ngeliat nih perbedaan, harusnya ya, bisa ngeliat perbedaan skill antara bulan pertama sama bulan ke-6 itu. Jadi, justru kalau misalkan kita nggak konsisten, misalkan kita di tengah jalan mungkin mager ya. Ya mungkin mager emang normal sih, cuma abis itu nggak lanjut lagi gitu. Kita mungkin pas di bulan ke-6 nih, nggak ada progres misalkan. Justru kalau misalkan kayak gitu, kita malah bakal mungkin menyesal ya. Biasanya gitu sih, bakal nyesel, aduh kenapa sih nggak dilanjutin kayak gitu. Kita ngeliat orang lain yang konsisten, dia selama 6 bulan, tahu-tahu udah naik banyak gitu. Udah tiba-tiba jadi jago. Apalagi kalau 1 tahun kan. Soalnya di sini tuh, kalau dari pengalaman biasanya skillnya naik itu nggak secara step-step linear gitu. Biasanya dia naiknya lebih apa sih, eksponensial ya, bahasanya kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kita udah tahu lebih banyak, kita bakal lebih cepat buat nyerap pelajaran baru. Biasanya kayak gitu sih. Jadi mungkin jangan takut kalau misalkan awalnya kita cuma tahu dikit. Karena dengan kita nabung dikit-dikit itu, kan jadi banyak tuh. Nah, dengan kita jadi banyak, nanti masuknya juga jadi makin banyak. Kayak, kayak inilah ya, kayak perusahaan aja sih. Kayak, kita perusahaannya masih kecil nih, income-nya dikit. Terus karena ada income, jadinya jadi makin gede kan. Nah, karena dia jadi gede itu, income-nya nggak sama kayak sebelumnya. Nggak cuma satu, tapi jadi lebih banyak. Jadi dia naiknya juga jadi lebih cepat. Itu kapitalis sih. Cuma ya kan, kalau di kapitalisasi di ilmu kan bagus lah ya. Kayak gitu. Jadi, uh, 6 bulan tuh bukan short period. Banyak kok pengalaman teman-temanku yang hanya dalam 1 tahun dia bisa menang sampai nasional, terus abis itu dia ini lolos sampai internasional. Nah, jadi kayak sebenarnya itu kan bukan hal yang tidak mungkin ya. Temenku ada tuh 2 orang yang kayak gitu dulu. Terus habis itu ya ini mungkin ya, have clear targets. Targets itu apa sih? Target ya, sasaran, goals itu tujuan, motivasi ya. Kalau aku dulu target tuh contohnya mungkin targetnya sampai tingkat apa, targetnya dapat medali apa, targetnya sampai pelatnas berapa, targetnya lolos inter, kayak itulah target kayak gitu. Targetnya juara di berapa lomba kayak gitu. Kalau goals tujuan menurutku lebih ke jangka panjang, jadi kayak tujuanku ikut Olimpiade itu apa, mungkin beda-beda tiap orang. Ada yang mungkin biar dapat kuliahnya lebih bagus, ada yang mungkin uh, tujuannya tuh biar lebih expert di bidang Olimpiadenya, karena mungkin dia emang suka gitu. Walaupun ini jarang sih biasanya, karena baru tahu bidangnya tuh pas masuk kan. Tujuan lain apa ya, bisa kenal banyak orang gitu kan, bisa bangun koneksi. Jadi mungkin ikut Olimpiade tuh biar bisa ketemu banyak orang yang belajar bidang yang sama, kayak gitu. Itu bisa jadi tujuan juga. Terus motivasi mah mungkin yang bikin kita tetap tetap ngelanjutin belajar Olimia. Contohnya mungkin ya kalau yang paling gak formal sih bisa jalan-jalan gitu kan. Kalau ikut Olim kan bisa jalan-jalan. Atau mungkin dapat uang kayak gitu. Kalau misalkan menang kan dapat uang, itu bisa jadi motivasi juga. Atau mungkin ya itu sih paling, ya motivasi tiap orang bisa beda-beda. Nah, tapi yang di sini tuh yang mau aku tekenin, kita bisa sebaiknya kita punya tujuan, goals, dan motivasi yang jelas kayak gitu sih. Jadi biar sebenarnya agak sayang juga kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain pas SMA. Aku sebenarnya jujur sih agak menyesal juga ya. Bukan menyesal sih, maksudnya mungkin sebenarnya masih banyak ruang-ruang yang bisa harusnya aku maksimalin selama SMA.
kayak apa ya, ya ada lah pokoknya kayak gitu. Jadi ya intinya sih kalau kita punya tujuan, target, dan motivasi yang jelas, bisa lebih terpakai dengan maksimal waktunya kayak gitu. Terus ini lebih ke teknikal sih, set your deadlines atau timelines. Jadi kayak bulan ini, 2 bulan ini aku harus sudah bisa ngabisin buku ini, 2 bulan ini aku udah harus menang 1 lomba, 2 lomba ini, atau kayak gitulah. Terus ya ini sih itu deadlines dan timelines itu tiap orang bisa beda-beda mungkin. Cuma ini kan general tips ya, dan aku rasa ini lumayan ngebantu. Terus kan caranya tiap orang bisa beda-beda kayak gitu. Ya ini plan saya kayak tadi kan. Nah, lanjut. Nah, terus ini ada faktor-faktor eksternal yang exist gitu. Jadi kalau bisa persiapkan diri lebih tinggi dari target kalian kayak gitu. Contohnya faktor eksternal ini apa? Mungkin kayak tahun sekarang ya, kan ada perubahan peraturan OSN yang sangat tiba-tiba gitu. Bukan peraturan sih, tapi keberjalanannya. Jadi kan yang tadinya offline jadi online, terus mungkin ada platform online yang kita mungkin kurang terbiasa, kurang nyaman. Jadinya mengurangi uh, mengurangi kenyamanan kita lah pas kerjain soalnya. Ya kan faktor eksternal ya, faktor X gitu. Kita faktor X yang lain, kita sakit gitu kan, atau kurang enak badan pas hari H kayak gitu. Nah ini tuh uh, bisa aja tiba-tiba muncul, atau mungkin faktor X yang lain ya tiba-tiba uh, di apa ya namanya, di daerah kita itu tiba-tiba ada banyak orang-orang jago gitu kan, yang mereka udah nyiapin diri dari lebih awal, lebih lama kayak gitu. Itu kan faktor X juga. Jadi ya kalau bisa siapin diri kalian lebih tinggi dari apa yang kalian targetin kayak gitu. Terus manage your time. Kalau yang deadline tadi kan lebih ke jangka panjang ya. Kalau manage your time ini mungkin lebih ke keseharian. Kalian mungkin sehari siapin berapa waktu buat olim, atau mungkin seminggu berapa hari. Ya beda-beda, mungkin ada yang sehari sejam pas etut gitu kan, atau mungkin seminggu 3 hari. Beda-beda lah tiap orang. Mungkin juga ada yang ya gitulah pokoknya. Itu bisa diatur sendiri pokoknya. Kalau bisa sih ada, ini tuh ada time management ini, karena bakal kepake banget nanti pas sudah kuliah, pas sudah kerja. Ya mungkin masih lama lah ya mikir kuliah kerja, kecuali yang kelas 12 gitu. Cuma ya tetap aja ini tuh uh, sangat bagus kalau dimilikin gitu. Terus don't hesitate to ask. Nah, maksudnya jangan sungkan buat nanya siapa, mungkin guru, nanya orang yang lebih jago. Kan sekarang banyak ya platform apa sih, media sosial gitu. Mungkin kita bisa nanya orang yang lebih jago gitu, kenalan mungkin ya, tapi jaga inilah, uh, jaga tata kerama aja sih paling. Karena kalau aku nanya teman-temanku, mereka ada nih kadang yang kayak ditanya ya sama tiba-tiba orang-orang yang lagi belajar gitu, misalkan ditanya lewat media sosial, tapi mungkin karena nanyanya nggak enak gitu mungkin, uh, jadi dia agak malas juga kayak gitu. Jadi ya jangan sungkan nanya, harusnya sih dia bakal seneng ngebantu gitu. Yang ditanya itu bakal seneng ngebantu, cuma ya uh, sopan aja, uh, kayak gitu sih. Uh, Jaga tata kerama kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kita mau bertanya kan pasti sesat di jalan gitu ya. Kalau bisa tanya yang udah berpengalaman juga, yang udah tahu. Oke. Terus ini ekspor. Ini ada kaitannya sama yang tadi, yang jangan cepet puas. Jadi kalau misalkan kita udah nyampe suatu tingkatan gitu ya, udah tahu materi ini, udah tahu topik ini, kalau ya lanjutin belajar aja gitu lebih dalam. Atau mungkin bisa juga belajar hal yang baru, ini termasuk ekspor sih kalau menurut aku. Kayak belajar suatu hal yang baru. Kalau sekarang kan pasti banyak ya skill-skill yang sebenarnya bisa dipelajarin online gitu. Nah, mungkin gak sebaik dulu sih. Kayak kalau sekarang mungkin yang berhubungan sama
ini ya, sama komputer gitu misalkan. Kalau aku kan di bidang komputer nih. Jadi tau lah, ada banyak kayak course-course online gitu. Ya itu mungkin not bad kalau misalkan mau coba dieksplor, mau coba dipelajarin. Mungkin ini bisa jadi refreshing juga kalau misalkan kalian lagi jenuh belajar olimpiade kayak gitu. So kalau misalkan jenuh terus dihadapkan sama yang baru, nah itu bakal ke-refresh. Kalau misalkan kita jenuh tuh mungkin nggak efektif nih pelajarannya masuk ke otak. Jadi nggak efektif. Jadi apa tuh namanya? Justru malah nggak masuk kan kalau jenuh. Nah sedangkan kalau kita eksplor suatu hal yang baru, mungkin otak jadinya kayak kepo gitu. Oh ini hal yang baru apa nih? Jadinya ya lebih fresh buat belajar. Kadang gitu sih, walaupun mungkin ngantuk, cuma karena kepo, jadi lanjut. Kayak gitu. Ya, asal jangan bukan karena paksaan aja sih. Cuma eksplor ini tuh, eksplor itu merupakan suatu, apa ya namanya, suatu kebiasaan yang harusnya kita tumbuhin lah dari sekarang. Kayak itu sih. Soalnya kalau kita suka nge-explore, suka nemuin hal yang baru, terus kita berhasil connect hal baru itu ke hal yang udah kita ketahui, nanti kita bisa nemuin hal yang baru kan. Bukan cuma belajar doang, tapi kita bisa nemuin kayak gitu. Nah, terus last but not least, pray, berdoa. Nah, ini tuh yang paling penting, yang jadi base buat semuanya. Karena yang pertama tadi ya, hubungannya ke faktor X yang tadi, kita berdoa supaya ya dimudahin, biar kita nggak dapet negatif dari faktor X-nya tersebut. Kayak gitu. Atau mungkin bisa juga gini, kalau kadang berdoa itu nggak cuma buat kita dapat dimudahkan dalam pengerjaan soal, biar kita masuk ilmu dengan cepat, tapi bisa juga kita berdoa biar kita dipertemukan sama kesempatan tuh di waktu yang tepat kayak gitu. Nah soalnya kayak gini, kadang ada orang yang dia mungkin ngerasa dia nggak dikasih kesempatan nih sama Tuhan gitu misalkan, kayak kok dia bad luck atau apa gitu, bukan bad luck sih, maksudnya nggak dapet chance gitu. Nah, tapi bisa aja sebenarnya hal itu terjadi karena dia nggak dipertemukan dengan kesempatan itu dalam waktu yang tepat kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa juga berdoa supaya kita dapat ketemu dengan kesempatan itu dalam waktu yang tepat itu. Jadi bisa aja orang tersebut itu dia nggak waktu dikasih kesempatan itu dia belum nyadar kalau dia butuh sama kesempatan itu. Biasanya kayak gitu sih. Ya pokoknya intinya doa aja lah. Kan pasti uh, biasanya kalau di KB tuh kayak ada doa bersama juga mungkin ya. Jadi, intinya jangan lupa berdoa. Karena itu bisa nangkal faktor X yang tadi. Seperti itu. Jadi kira-kira itu sih mungkin yang aku mau bawain. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke, makasih Kak atas penjelasannya. Nah, dari penjelasan Kak Faras tadi, bisa kita ringkas ya nilai-nilai yang patut kita implementasikan. Nah, salah satunya yaitu kita tuh harus menyeimbangkan antara kehidupan olimpiade dan kehidupan sekolah. Karena ya dua-duanya sangat penting gitu. Jadi biar nggak keteteran di sekolah, juga nggak keteteran di olimpiade, maka kita pandai-pandai lah menyeimbangkannya. Dan juga sebagai anak olimpiade kayak kita tuh harus sebenarnya tuh stay humble gitu, kayak harus rendah hati. Karena malah tujuan tersirat dari ikut-ikut olimpiade kan sebenarnya buat kita nggak kayak jadi katakan terkurung. Karena kalau sering kita ketemu sama lawan-lawan baru, soal-soal baru, berarti kan kita mempunyai banyak bahan untuk dipelajari gitu, dan itu untuk menambah ilmu kita. Nah, oke, sekarang kita telah memasuki sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau nanya soal Kak Faras, bisa di kolom chat box. Ini dilihat-lihat udah ada beberapa pertanyaan ya. Iya. Nah, aku bacain ya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah, Kak Faras pernah ngedown nggak? Kalau iya, pas itu kakak gimana? Oh, oke. Jadi buat ngejawab pertanyaan yang ini, dulu aku pernah ngedown. Jadi pas tahun 2017 aku berkesempatan buat ikut IMO kan. Waktu itu uh, pas kelas 11 naik kelas 12. Nah, pada saat itu aku uh,
ikut IMO kan. Tapi sayangnya belum berkesempatan buat dapat medali. Waktu itu dapatnya honorable mention. Nah, peraturan di tim Olimpiade Matematika Indonesia itu adalah kalau misalkan dapat HM, kemungkinan besar tuh nggak bakal dipanggil lagi buat tahun berikutnya. Padahal aku masih ada tahun terakhir buat ini ya, buat ikut IMO-nya itu. Masih ada satu kesempatan lagi. Terus selain itu, aku juga sedih. Jadi karena jadi lebih sulit buat daftar keluar. Jadi dulu aku ada semacam apa namanya keinginan buat daftar kuliah di luar negeri juga. Cuma waktu itu jadi ngedown karena aku nggak dapat medali, jadinya aku ngerasa kalau chanceku buat keterima di univ yang aku mau daftar itu jadi turun jauh banget gitu. Nah waktu itu ya pas ngedown itu jadinya aku sekitar seminggu setelah imonya mungkin ya jadinya aku nggak belajar math dulu gitu, nggak belajar Olimpiade dulu karena waktu itu juga masih nggak pasti nih aku tahun depan bakal dipanggil lagi atau enggak. Cuma ya aku tetap nyiapin diri aja sih, selain nyiapin buat kuliah tentunya kan waktu itu udah kelas 12. Nah terus ya jadinya kayak aku belajar Olimpiade itu lebih buat nyiapin diri aja, bukan buat nyiapin buat lomba kan, karena kan waktu itu aku juga udah nggak ikut lomba apa-apa lagi, kebanyakan udah pernah diikutin. Terus ya jadi sisa sisa IMO itu cuma ya, karena bisa nggak dipanggil jadinya uh, ini kan agak sad gitu, agak sedih juga. Ya jadi pada saat itu aku tetap belajar, terus uh, ya tetap ngedown sih. Cuma karena tetap belajar itu jadinya lama kelamaan tuh ngedownnya, untungnya alhamdulillah hilang juga. Dan untungnya sih pas di akhir semester dikabarin kalau aku diajak ikut lomba lain gitu, namanya RMM waktu itu. Jadi itu kayak pertama kali lah Indonesia ikut RMM pas tahun 2018. Nah, aku diajakin buat ikut itu, terus waktu itu koordinatornya itu bilang, pembinanya itu bilang gitu, kalau misalkan mau dipanggil lagi buat IMO tahun depan, kamu harus kayak dapat medali lah di RMM. Waktu itu bilangnya kayak gitu. Nah kan padahal RMM ini tuh sulit banget gitu. Kayak uh, salah satu lomba yang paling sulit lah di matematika SMA internasional. Nah untungnya waktu itu aku tetap belajar, jadinya sih ya bisa dapat ini ya, bisa dapat apa yang hasil yang diharapkan. Jadi ya alhamdulillah masih ikut lagi tahun depan di IMO-nya kayak gitu. Ya gitu sih paling. Intinya pas ngedown ya bakal ngedown sampai seminggu nggak nyentuh matematika lagi. Tapi ya mungkin bukan seminggu ya, kayaknya lebih deh kayak waktu itu. Cuma ya aku tetap setelah itu lama kelamaan ya ngedownnya hilang, dan untungnya ada kabar baik setelah itu kayak gitu. Oke, intinya ya kalau ngedown pas selama jadi anak itu pasti. Karena kan yang penting itu bagaimana buat selanjutnya boleh lagi yang nanya tadi boleh lagi nggak dikirim di chat tadi disconnect jadi kayak hapus gitu chatnya. Gimana? Enggak, buat yang lain itu kan tadi aku coba disconnect jadi chat yang tanya sebelumnya jadi kayak ke ini udah. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak dari Zulfaidil. Kenapa nggak jadi ke MIT? Ada disclaimer, aku nggak keterima. Jadi ya bukan nggak jadi sih, emang nggak keterima, jadi nggak kesana seperti itu. Nah tapi kalau nggak ke MIT pasti ada nggak masuk plan B-nya mau kemana lagi ITB? Dulu aku daftar ke beberapa tempat sih, ada NTU juga, terus ada Toronto University. Kayaknya cuma itu sih. Waktu itu aku agak inilah, maksudnya benar-benar kurang matang banget waktu itu persiapannya. Cuma mungkin waktu yang di Torontonya nggak dapat beasiswa, dan buat yang
NTU-nya aku uh, uh, apa namanya gak dapet jurusan yang diinginkan gitu. Jadi setelah nimbang-nimbang aku mutusin buat milih jurusan yang aku pilih sekarang. Jadi makanya aku pilihnya ke ITB kayak gitu. Oke, baik Kak jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Hafiz, kalau tiba-tiba bosan pas pembelajaran, ada tips nggak untuk menghindari kebosanan tersebut? Karena Oke, kalau belajar online terus kan bosan gitu. Oke. Kalau aku sendiri ya, sebenarnya aku nggak tahu tipsnya bakal works buat orang banyak atau enggak. Kalau aku sendiri tuh biasanya uh, biar nggak bosen ya, biar nggak cepet bosen, pertama aku ngikutin tips dari kakak kelas nih ada. Jadi dia setiap lagi ada sesi belajar, dia bakal misahin selama kayak 25 menit. Itu namanya apa sih nama metodenya? Jadi setelah dia masang alarm 25 menit, belajar kan. Terus 25 menit itu alarmnya nyala. Terus setelah itu dia bakal refreshing mungkin 5-10 menit. Refreshingnya mungkin bisa lihat main HP kayak atau apa gitu. Terus dia balik lagi. Nah itu buat ngatasin kebosanan jangka pendek kayak gitu. Tapi kalau misalkan ngatasin kebosanan jangka panjang, uh, apa ya? Ya mungkin bisa kita, kalau aku sendiri mungkin bisa uh, bukan step down, apa sih namanya? Bisa nggak belajar Olim itu tersebut buat kayak 1 atau 2 atau 3 hari lah, atau mungkin bisa seminggu kali ya. Mungkin di Selasa itu uh, ekspor yang lain, atau mungkin main basket bareng teman gitu. Biasanya kalau di KB dulu kayak gitu. Ya nggak setiap hari juga sih, maksudnya gimana ya. Pokoknya, tapi seminggu kebanyakan kali ya. Cuma aku pernah sih seminggu, itu sekali. Terus biasanya sih kalau misalkan kita nggak udah lama nggak nyentuh sesuatu, pas kita nyentuh sesuatu lagi tuh ya nggak bakal bosan lagi. Mungkin kita jadinya malah ngerasa kalau kita kurang gitu. Mungkin jadinya kita kayak nyesel kan, uh, ngilangin waktu selama itu buat karena bosen gitu. Kalau aku dulu perasaannya kayak gitu. Nah jadinya pas nextnya jadi kayak nggak mau ngilangin barang 1 hari pun lah kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih paling. Ya, jadi kalau emang bosan ya jangan dipaksa belajar online terus ya. Dan ya mungkin banyak kok yang positif untuk mengisi kebosanan tersebut. Nah, ya itu tergantung kita. Kakak jurusan apa sih di ITB tadi udah jawab ya, di Sekolah Teknik Elektroindustri. Nah, lalu selanjutnya dari bisa ambil bagaimana sistem Oke. Sistematika belajar untuk Olim ya beda sih buat belajar di sekolah. Kalau belajar di sekolah tuh uh, lebih terstruktur ya pasti ya. Kan gurunya juga udah ngasih topiknya setiap pertemuan ini gitu. Terus ada kuisnya di minggu segini kayak gitu kan. Jadi biasanya kalau belajar buat sekolah, biasanya sih aku yang ngikutin apa yang dikasih sama gurunya aja gitu, ngikutin flow-nya. Sedangkan kalau Olim kan mungkin yang bisa ngecek progres kita tuh pembina Olim paling ya. Mungkin kalau dulu tuh ada pas kita Olim kita tulis kita udah belajar apa aja nih di hari ini. Kan dulu Olim tuh misalkan hari Selasa Rabu Kamis. Jadi setiap hari Olim etut Olim itu nanti pas balik kita tulis kita belajar apa aja. Jadi ada yang nge-track lah kayak gitu lah intinya. Nah, tapi kan sebenarnya jadwalnya tuh kita sendiri yang nentuin gitu. Kita mau selesai bidang ini kapan. Kalau kita bisa lebih cepat, intinya kayak gitu kan. Nah, jadi sistematika belajar untuk Olim tuh sebenarnya uh, mungkin yang paling pertama tuh kita tentuin dulu kita belajar dari mana aja, terus kita uh, set deadline gitu. Kita harus ngabisin materi ini, buku ini buku ini sampai kapan dan lain-lain kayak gitu kan. Kalau misalkan kita kebingungan, mungkin kita bisa minta bantuan guru seperti itu. Pokoknya yang paling penting tuh jangan sampai kalian salah informasi. Jadi kadang ada nih yang mungkin pakai buku ini kayak gitu. Tapi sebenarnya buku ini tuh kurang apa namanya? Materinya tuh kurang baik buat nyampe
buat nge-cover semua materi sampai tingkat nasional kayak gitu, atau sampai tingkat provinsi, atau sampai target kita lah. Kadang tuh bisa jadi kayak gitu, karena kadang ada buku-buku yang mungkin sebenarnya kurang bersesuaian isinya. Ya, jadi yang paling penting tuh di awal, jangan sampai salah informasi, terus habis itu set deadline kayak gitu, set tanggal-tanggal gitu, terus ya belajar, habis itu ya tinggal dieksekusi. Belajarnya seperti apa, pace-nya kayak gimana. Itu sesuai kalian aja sih enaknya kayak gimana. Kayak gitu. Pokoknya beda sih sama sekolah. Beda. Oke, jadi intinya jangan sampai saya informasi sama tentuin deadline biar nggak keteteran gitu proses belajarnya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, uh, aku mungkin bakal pilih satu pertanyaan lagi aja, yaitu dari Zulfaidil. Nah, gini Kak, ini mungkin tentang Olimpiade soal tentang di masa kuliah ya. Nah, ON MIPA atau IMC kan soal pembuktian nih Kak. Kakak triknya gimana penyelesaiannya? Khususnya matematika kan ada 5 MK, 5, terus triknya gimana Kak? Jadi kayak trik gimana cara menyelesaikan soal pembuktian di 2 kompetisi tersebut. Oke. Jadi ini mungkin lebih sebenarnya agak ini sih, agak OT sih. Cuma ya nggak apa. Jadi kalau di Olimpiade kuliah kan tadi yang sebutin ya ada 5 bidang gitu. Ya sebenarnya triknya tuh sama kayak Olimpiade SMA. Jadi kita harus tahu dulu kayak cara ngejawab soal pembuktian itu seperti apa. Kita harus tahu gitu. Misalkan kita mau buktiin sesuatu, kita harus secara logis, apa ya, ini agak susah bahasanya. Kita harus, ya mungkin kalau yang anak-anak matematika mungkin tahu lah ya, cara ngebuktiin itu kayak gimana gitu. Kayak kan pada dasarnya itu dari logika gitu. Jika A maka B kayak gitu kan. Kayak berarti kalau membuktiin B kita harus nunjukin A dulu. Intinya kayak gitulah. Nah, sedangkan kalau di ONIPA atau IMC sendiri tuh khususnya tuh ini dia kan materinya cukup beda sama SMA, walaupun anak SMA mungkin banyak yang ngerti lah ya materinya, cuma bukan aku gitu. Nah, karena materinya banyak yang baru itu, ya berarti harus terbiasa dulu dengan materi yang baru itu, karena kan di ONIPA atau IMC itu karena banyak materi baru, maka banyak notasi baru, jadi kita harus terbiasa dulu sama topik-topiknya, kayak gitu. Baru dengan langkah-langkah pembuktian yang udah biasa. Sebenarnya banyak banyak kok di kayak website-website matematika gitu, kayak art of problem solving, cara-cara ngebuktiin seperti apa. Nah, itu bisa dicek juga kayak gitu. Kalau aku sih nggak ada trik khusus, biasanya emang ngikutin cara orang nulis yang bagus kayak gimana. Kayak gitu. Oke, baik. Jadi ya, cara yang soal lagi dan bosan gimana. Gitu ya. Kayaknya Axel gangguan sinyal ya, sebentar. Sudah ada kah? Oke, Axelnya sudah masuk lagi. Udah, yes. Oke. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi ya. Tadi saya lihat di chat ada kita kedatangan Fajril juga ya. Mungkin Paras juga seangkatan dengan Fajril. Jadi mungkin kita persilakan aja. Tapi ini ya, Fajril selain pertanyaan harus tambah tips buat adik kelasnya di Tosca. Oke, silakan Fajril. Oke, halo selamat sore semuanya anak-anak KB, selamat sore Miss, udah lama nggak ketemu ya. Ras lu masih di Bandung nggak sih Ras? Ada. Oh, Oke. Jadi mau nanya nih buat Kak Faras. Jadi dari perjalanan Olimpiade nih, dari yang udah dialami lah semuanya, itu gimana Olimpiade itu bisa membawa perubahan tentu buat hidup Kak Faras, perubahan itu seperti apa? Terus apa yang didapat dari Olimpiade yang bisa berguna nih buat kehidupan setelah Olimpiade gitu.
misalnya buat kuliah, buat yang selanjutnya kayak gitu. Nah, Oke, buat Kak Faras, sok mangga dijawab. Ini titipan sih. pertanyaan yang bagus dari Kak Fajril. Jadi for your information ya, tadi kan aku nyebutin nih ada temanku yang 1 tahun belajar bisa nyampe internasional. Nah ini salah satunya nih, keren lah pokoknya kakak ini. Terus terkenal juga. Ya, jadi buat ngejawab ya, sama Olimpiade ini apa yang udah aku dapetin, apa ya, jalan-jalan. Enggak. Ini yang udah aku dapetin, ini sih paling, kalau sama, aduh ini berat, kuliah dan perjalanan next itu kan, hidup itu kan apa tuh, uh, hidup itu kan penuh pembelajaran ya, apa sih namanya, lifelong learner journey, apalah itu namanya. Nah, selama Olimpiade ini aku belajar kayak gitu. Caranya belajar yang sesuai pace kita sendiri, terus kita benar-benar belajar sendiri gitu kan, belajar mandiri gitu. Kalau kayak pelajaran sekolah kan biasanya kita dikasihin nih materinya. Terus habis itu selain dikasihin materinya, ya jadinya kita belajar sesuai buku lah kayak gitu. Terus ya Olim juga dari buku sih sebenarnya. Cuma nggak cuma itu. Jadinya kita kayak kekotakin gitu kan apa yang kita pelajarin dari buku gitu. Nah, kecuali kalau kita mau eksplor lebih jauh. Nah, ini kalau dari Olim sih sebenarnya aku pelajarin itu gitu. Mungkin aku dulu belajar Olim tuh nggak banyak dari buku ya. Pas Olim matematika itu nggak banyak dari buku. Biasanya dari handout atau paper atau apalah gitu. Bukan paper juga sih, handout gitu. Nah, tapi masalahnya di sini aku awalnya nggak tahu nih ada handout ini, aku nggak tahu ada handout ini. Kan jadinya aku harus explore dong. Aku harus kayak searching kayak cari tahu ini ada apa kayak gitu. Nah, jadi uh, uh, Olim ini salah satunya ngajarin aku buat bisa nge-explore lebih jauh hal-hal lain gitu. Dan menurutku ini cukup kepake buat di kehidupan nanti. Karena misalkan kalau di bidangku ya di informatika itu dia pasti tahu lah ya yang namanya startup itu apa. Startup itu kan dia sesuatu small company, bukan company juga sih, pokoknya sesuatu badan gitu yang dibentuk orang tapi mungkin nggak gede-gede banget, yang buat nge-solve suatu problem gitu. Nah, buat menyelesaikan masalah tuh kita perlu tahu, kita perlu mandang dari berbagai sisi kira-kira permasalahannya apa aja. Nah, menurutku di sini kemampuan eksplorasi itu cukup penting. Dan selain eksplorasi itu yang kemampuan lain yang cukup penting tuh apa ya, problem solving sama critical thinking. Nah, itu jadi kemana-mana jadinya ya. Nah, itu dia pas Olimpiade tuh ngajarin aku hal-hal tersebut. Nah, terus yang terakhir, di Olimpiade lain yang sebenarnya ini nggak cuma di Olimpiade sih, lebih general lagi sih. Hal lain paling penting yang aku dapetin tuh ini, sharing jadinya. Jadi pas Olimpiade, aku kebetulan uh, juga pernah kayak ngajarin beberapa orang gitu. Pas tahun terakhir aku pernah ngajar Olimcamp juga. Terus pas di tingkat 1, tingkat 2 beberapa kali pernah ngajar. Nah, karena aku belajar Olimpiade, aku jadi kayak tahu suatu bidang lebih mendalam gitu kan, kayak anggapannya bukan dosen sih, cuma lumayan ngerti kan jadinya bidang matematika 1-2 gitu lah. Nah, jadinya aku punya kesempatan buat bisa ngajarin orang dengan kemampuan yang lebih dalam, jadi kan bisa lebih berimprovisasi gitu. Jadi selain ekspor dan lain-lain tadi, aku juga belajar ini sih, sharing. Dan aku ya percaya sih sharing itu pasti penting banget kan ya di kehidupan nanti. Jadi ya itu sih, jadi aku paling. Mantap. Tanggepin ya, Axel nggak apa-apa ya, bentar. Miss nggak apa-apa ya, bentar. Jadi, thank you banget nih buat Kak Faras jawabannya. Buat teman-teman yang lain, semoga bisa jadi inspirasi tuh. Jadi Kak Faras dapat. Ingat ya, jadi di Olimpiade tuh diajarin pertama caranya belajar. Lo harus belajar dengan benar dan sesuai diri lo sendiri. Jadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dia singgung juga tentang critical thinking. Karena ya emang di Olimpiade ya kayak gitu. Dan di kehidupan juga kita bakal solve many problems. Dan itu juga buat gue pribadi itu yang didapat banget dari Olim. Terus yang ketiga secara eksplisit ya, perjuangan buat dia mendapatkan hal-hal tersebut gitu. Semuanya butuh usaha, friend. Terus yang terakhir ya, tentunya kesempatan buat berbagi lah. Kalau kalian udah bisa ya Olim, jadi kalian dapat ini kesempatan buat membagikan ilmu kalian kepada orang lain, terus jadi bermanfaat gitu, bisa jadi
Jadi ya orang lain juga bisa berkembang karena kalian belajar, bukan kalian sendirinya juga. Keren banget yang Ras. Keren banget Fajril. Apa? Jadi itu ya. Oke. Thank you Miss sama Axel kesempatannya. Thank you Ras juga. Makasih Fajril buat pertanyaan ini. Setelah Kak Faras menjawab pertanyaan terakhir dari Kak Fajril, maka itulah menjadi penutup di sesi sharing session kita kali ini. Nah, banyak ya poin-poin penting yang patut kita implementasikan sebagai anak Olim yang habis diajarin dari Kak Faras, dari menemukan passion agar bisa dieksplor, bahkan kita jadi tahu bahwa Olim itu adalah sesuatu tentang usaha dan doa. Nah, sebelum kita menutupi sesi ini secara resmi, mungkin Kak Faras dan Kak Fajril juga ada nggak pesan-pesan buat tim Olimpiade Sekolah Karisma Bangsa dan mungkin juga sekolah-sister sekolah lainnya yang ada di Zoom meeting kali ini? Fajril juga ya pesannya. Ya pesannya sih tadi kayak Olimpiade ini tuh jangan jadiin sebagai beban, tapi jadiin sebagai proses buat berkembang. Ya tadi ya. Jadi jadinya kayak bahasa Fajril gitu. Ya jadiin buat proses sebagai berkembang, karena tadi banyak banget nih apa yang kita dapat di Olimpiade yang bisa kita terapin di kehidupan nantinya, atau mungkin di kehidupan sekarang di akademik dan di attitude-nya juga, dan kayak gitu. Jadi dia enjoy the process. Jangan sampai nilai yang kalian dapetin selama di Olimpiade ini, sama kalian kayak ngikutin Olimpiade itu hilang gitu. Nilai kalian berjuang kerasnya kayak gitu, jangan sampai nilai suka sharing-sharing, nilai suka apa namanya, suka ambis, suka ekspor kayak gitu, itu jangan sampai hilang. Pokoknya intinya jangan sampai hilang lah. Kayak sayang banget gitu kan kalau kita udah 3 tahun Olimpiade tapi abis itu nggak dapat apa-apa. Ya pokoknya intinya gitu, dan good luck juga, semoga usaha yang kalian berikan itu bisa berbuah hasil yang terbaik bagi kalian dan bisa bermanfaat juga buat kalian dan orang-orang sekitar kalian. Itu sih, Bang. Oke, juga Kak Fajril mau ngasih pesan? Nggak ada. Oh, thank you. Oke. Nah, begitulah pesan dan poin-poin penting yang diajarkan sama Kak Faras. Semoga kita bisa mewujudkannya di kehidupan sehari-hari sebagai anak Olim, dan semoga kita bisa sukses dan mencapai tujuan yang diinginkan di kemudian hari. Nah, aku sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan, dan semoga nilai-nilai positifnya bisa kita ambil semuanya. Nah, mungkin sebelum kita menutup Zoom meeting kali ini, bisa kita ucapkan terima kasih bersama-sama ke Kak Faras atas apa ya, kayak pengajarannya, atas pesan dan poin-poin penting yang diajarkannya. Oke, terima kasih banyak Kak Faras atas kesempatannya, atas kayak menyempatkan waktu untuk sharing kepada kita semua di sini. Apa lagi ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Thank you semuanya. Thank you Faras dan Fajril atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Fajril kita save ya untuk next speaker mungkin. Insya Allah. Mana dong? Mantap. Aku apa? Insya Allah. Baik, terima kasih semuanya. Saya close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.